Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan. Kita sering mendengar kata pengampunan. Barangkali juga kata itu sering kita ucapkan. Kita memberi nasihat kepada anak, kepada cucu, kepada tetangga untuk mengampuni. Kita juga tentu pernah mengampuni keluarga, mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak-anak, mengampuni cucu, mengampuni tetangga, mengampuni teman kerja, dan seterusnya. Kita pun tentu juga pernah mendamba pengampunan dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari cucu, dari tetangga, dari sahabat, dari teman kerja. Kita pun tentu sering mohon pengampunan dari Allah. Ketika merayakan Ekaristi di bagian awal, kita semua diajak untuk menyampaikan permohonan pengampunan dari Allah agar kita pantas merayakan iman dalam sakramen Ekaristi. Ketika kita akan menyambut tubuh Kristus, kita diajak untuk menyadari ketidakpantasan kita, dan dengan demikian kita itu butuh pengampunan dari Allah agar kita menjadi layak menerima tubuh Kristus itu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian pengampunan itu kita butuhkan setiap kali, setiap hari. Kita butuh bertobat juga setiap kali, setiap hari. Kita butuh pengampunan, butuh bertobat. Tidak hanya kita lakukan ketika masa Prapaskah atau Advent. Masa Prapaskah akan kita jalani sebentar lagi. Kelihatannya masih nanti tanggal 5 Maret Rabu Abu. Tapi kita ingat bahwa bulan Januari sebentar lagi habis, lalu kita masuk di bulan Februari. Dan dengan demikian masa Prapaskah yang dimulai 5 Maret akan segera datang. Saya kira sebagian besar, moga-moga seluruh di antara kita yang hadir ini memanfaatkan, menerima sakramen pengampunan, sakramen kerahiman dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita semua yang berkumpul dalam persaudaraan pada pagi hari ini semakin lama semakin diundang untuk menyadari betapa penting pengampunan kerahiman dari Allah untuk kita semua. Pengampunan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagikan kita itu akan tetap menanggung sebuah beban berat andikan kita itu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil Yesus mengemukakan ada sebuah dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa hujat terhadap Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus itu terjadi kalau seseorang menolak kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Orang menolak belas kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dengan demikian pada hari ini diajak untuk semakin dapat merasa-rasakan tidak hanya bahwa Allah itu memberikan anugerah macam-macam kepada kita, tetapi terutama kita beroleh anugerah, yaitu belas kasih dan pengampunan dari Allah.
sehingga kita dimampukan untuk mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi anak-anak, mengasihi cucu, mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini sedemikian spesial sebagaimana tadi dikemukakan oleh panitia. Spesialnya ada dua. Pertama, bahwa lagu-lagu diiringi dengan nuansa keroncong, katanya cocok untuk kita yang seumuran ini. Dengan demikian lagu-lagu keroncong itu menampakkan lagu-lagu nostalgia bagi kebanyakan di antara kita. Yang kedua adalah akan ada pemberkatan tongkat, baik yang kakinya itu satu maupun kakinya tiga gitu ya, kalau nggak salah gitu. Saya menafsirkan begini, kenapa pada pagi hari ini dilakukan pemberkatan terhadap tongkat dan nanti akan ada pembagian tongkat. Sebagaimana kita ketahui ya, tongkat itu sesuatu yang berguna bagi di antara kita yang keseimbangan tubuhnya perlu ditolong. Kalau keseimbangan tubuh kita itu tidak kokoh, maka kita punya kemungkinan ketika berjalan atau bahkan berdiri akan goyang ke kiri atau goyang ke kanan atau ke depan atau ke belakang. Maka tongkat yang kita pegang itu akan menyangga tubuh kita. Badan tubuh kita disonggo oleh tongkat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedemikian meyakini hidup kita ini kalau tidak disonggo, tidak ditopang oleh Allah sendiri, kita tidak akan sanggup berjalan ke depan dengan kokoh. Maka tongkat yang akan diberkati dan juga akan diterimakan untuk kita semua tidak sekedar melambangkan bahwa Allah itu menyangga kehidupan rohani kita, melainkan setiap kali kita melihat tongkat-tongkat yang akan kita terima dan terutama mempergunakannya, kita diingatkan agar kita semua semakin menyadari hidup kita disonggo, ditopang oleh Allah. Maka ceritakanlah kepada anak, ceritakanlah kepada cucu, ceritakanlah kepada tetangga semua bahwa kehidupan kita itu disonggo, ditopang oleh Allah. Maka supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin ditopang, disonggo oleh Allah sendiri, yang perlu kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah berdoa dengan tekun dan dengan sepenuh hati. Itulah keutamaan yang perlu kita jaga dan kita kembangkan pada usia seperti ini. Alasannya apa? Sederhana. Di antara kita kalau ingin berkarya di tempat yang baru atau di tempat lama, kita akan melamar pekerjaan tentu kalah dengan orang-orang muda. Keterampilan komputer orang-orang muda lebih canggih. Kecepatan bekerja, kecepatan berpikir, tentu kita pun juga akan kalah. Maka bagi kita semua yang sebagian besar sudah menikmati usia pensiun, karya kita yang tidak dapat kita lepaskan adalah berdoa. Maka ada istilah kerasulan doa. Saudara-saudara yang terkasih, kita punya banyak waktu untuk berdoa, mendoakan pasangan hidup, mendoakan anak-anak, mendoakan cucu, mendoakan tetangga-tetangga semua. Supaya apa? Hidupnya itu disonggo oleh Allah sendiri. Saya tidak dapat membayangkan bahwa hidup manusia yang tidak disonggo oleh Allah itu akan sanggup berjalan pelan-pelan menapaki
suatu masa depan untuk bersatu dengan Allah. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu dan kita semua akan memperoleh sebuah kesempatan untuk disonggo oleh Allah. Marilah kita teruskan dengan doa pemberkatan tongkat lansia.